Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kepada Allah di sorga. Malam ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sedang memberkati kami. Ya Tuhan, jamalah hati kami. Jamalah pikiran kami. Supaya ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahaminya dengan akal budi kami. Tetapi kami juga percaya dengan iman kami. Terima kasih untuk Ibu Joyce yang Tuhan lengkapi dalam pelayanan malam ini. Bagaimana Tuhan melengkapi, menolong, sehingga sampai saat ini kami dapat melihat kemampuan untuk memimpin ibadah ini sangat memberkati kami. Kami menyerahkan jam ini kepada Tuhan. Kami menyerahkan firman yang akan kami baca, perenungan yang akan kami belajar bersama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kehidupan kami yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan ampuni, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Doa ini kupersembahkan dengan penuh percaya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saya ingin baca seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kalimat yang menarik. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya angkat tema tentang pertobatan dan pengampunan saat berdoa. Sekali lagi, pertobatan dan pengampunan saat berdoa. Banyak kali orang memahami bahwa pertobatan itu pengampunan. Dalam pengertian saya, pertobatan dan pengampunan adalah dua tindakan yang datangnya dari dua pribadi yang berbeda. Pertobatan adalah tindakan berbalik kepada Allah dari dosa dan pelanggaran kita.
Sementara pengampunan adalah tindakan Allah kepada kita atas kejujuran pengakuan kita saat kita bertobat. Apakah itu ada hubungan juga dengan doa kita? So pasti, kata orang Manado, ya. So pasti. Apakah kita perlu bertobat dulu baru berdoa? Atau berdoa dulu baru bertobat? Sekali lagi, apakah kita perlu bertobat dulu baru berdoa? Atau berdoa dulu baru bertobat? Pengamatan saya, kita dapat bertobat saat berdoa, dan kita dapat berdoa saat bertobat. Mungkin bagaikan dua sisi mata uang. Baru berfungsi ketika keduanya menjadi satu. Pembacaan kita di Mazmur 51, sering kita membaca. Banyak kali kita sudah mendengar khotbah-khotbah tentang bahagian ini. Tapi saudaraku, dapatkah kita membayangkan saat Daud berbicara dengan Tuhan? Dapatkah kita membayangkan saat Daud berbicara dengan Tuhan? Apa yang kita baca itu bukan permohonan-permohonan yang mudah untuk mendapat pengampunan Allah. Saudara-saudara, coba kita bayangkan sebentar pikiran Daud ketika dia melihat Batsheba dalam kondisi tanpa busana. Lanjut kita dapat membayangkan pikiran Daud. Apa yang mulai terbetik di dalam otaknya? Timbul nafsunya Daud. Perbuatannya hari itu sangat-sangat tercela. Lalu bagaimana strateginya membunuh Uria, suami Batseba? Oh saudara, diatur dengan begitu rapih oleh Daud. Dan tidak ada satu prajuritnya yang tahu niat jahatnya ini. Kecuali Allah. Uria yang hebat itu pun sedikit pun dia tidak ada satu perasaan tentang apa yang terjadi dengan istrinya. Kecuali Allah yang tahu. Mungkin ini yang disebut dosa merah bakir misi. Jarang orang seperti Daud mau mengingat secara detail perbuatannya. Mengingat secara detail perbuatan kejinya ketika ia datang kepada Tuhan. Ya, terlihat dalam pembacaan tadi. Kita sering berprinsip, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu sudah tahu semua yang kita lakukan. Enggak perlu kita merincikannya kembali. Bukankah begitu? Katanya sebelum lidah kita terucap, Tuhan sudah tahu. Saudara-saudara, benar Tuhan sudah tahu. Dari pihak kita perlu ada pengakuan jujur. Itu penting dalam sebuah doa. Sekalipun Allah sudah tahu, tapi itu tanggung jawab kita atas perbuatan kita. Maka kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Jelas kita dapat melihat bahwa Daud berdoa saat bertobat. Dan dia bertobat saat berdoa.
Atau Daud bermohon saat pengakuan dan Daud mengaku saat dia bermohon. Saudara-saudara, pertobatan adalah aspek doa, di mana nampaknya kita lebih sering menghindari. Namun kita lihat kepada nilai yang dikandungnya. Hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan meningkat secara drastis melalui tindakan pengampunan, tindakan pembersihan yang dikerjakan oleh Allah. Jadi bukan sikap yang nampaknya dari luar. Bukan itu. Tetapi suatu sikap dalam hati. Sikap yang tidak kudus. Yang hanya dilihat oleh Allah. Dan sikap-sikap seperti ini. Kondisi hati kita. Menuntut kita melakukan suatu pertobatan besar. Dalam tanda kutip. Satu pertobatan yang serius. Manusia itu suka melihat apa yang di depan mata. Dan selalu mereka suka percaya. Omongan-omongan cepat dipercaya. Raut wajah cepat dipercaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu melihat hati kita. Dan tidak ada satu manusia dapat menutupinya dengan topeng apapun. Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada 3 hal yang dapat terjadi dengan kehidupan kita. Ketika kita diampuni. Ketika kita bertobat saat berdoa. Ketika kita berdoa saat bertobat. Ada 3 hal yang dapat terjadi dengan kehidupan. Yang pertama, kita diizinkan untuk tetap tinggal dalam persekutuan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga dia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Bukan hanya sampai di situ, dia mengizinkan kita juga untuk tetap tinggal bersekutu di hadapan Tuhan. Seperti Ibu Joyce tadi singgung bahwa seharian ini dia begitu sibuk di gereja. Sementara sore ini dia mempunyai waktu pelayanan melalui NSP. Tapi betapa sukacitanya dia untuk melakukan. Saudara-saudara, kalau kita diizinkan tinggal dalam persekutuan di hadapan Allah. Tidak ada satu tempat yang membuat kita puas, kita nyaman, kita tenang, penuh dengan kedamaian. Selain tinggal di hadapan Allah. Dan ini bukan waktu-waktu. Tetapi waktu kita bertobat dan menerima pengampunan, kita diizinkan untuk setiap saat berhadapan dengan Tuhan. Bukankah ini anugerah? Yang kedua, kita memiliki kejujuran berada di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita sudah sadar bahwa kita harus datang dengan jujur. Dan kalau ada pengakuan yang mungkin menyimpang, kita sudah memiliki kejujuran untuk terbuka di hadapan Tuhan. Meskipun kita keluar dari dosa dan menerima penyucian Tuhan, kita tetap terdorong untuk bisa mengenal ukuran atau standar kejujuran yang ditetapkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, rasanya kalau kita mau coba-coba menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, itu ada sesuatu yang mengganjilkan, menjadi ganjal di dalam
mengganjalkan kondisi hati kita. Bukankah Tuhan senang dengan kejujuran? Bukankah Tuhan senang dengan ketulusan, keterbukaan kita? Ingat, walaupun Tuhan sudah tahu, memang walaupun kita tidak katakan, Dia tahu, saudara-saudara. Tetapi betapa hebatnya kita kalau kita berani mengakui segala sesuatu dengan jujur. Maka kita akan menikmati hadirat Allah dengan penuh ketenangan. Memiliki kesembuhan dalam jiwa kita. Jiwa yang menyangkut perasaan kita. Bisa berubah-ubah setiap saat. Tetapi ketika kita diampuni, maka terjadi kesembuhan di dalam perasaan. Perasaan kita tenang dekat Allah. Pikiran kita bisa fokus terhadap kehendak Tuhan. Pikiran kita bisa fokus terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Dan kita juga mendapat penyembuhan atau pemulihan dalam kehendak kita. Yang selama ini kita suka mengikuti kehendak kita dengan cara-cara yang kita buat sendiri. Tapi setelah mendapat pengampunan Allah, maka kehendak kita padukan dalam kehendak Tuhan. Kita masukkan. Sudah bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Memiliki kesembuhan dalam jiwa kita. Kita akan tenang dekat Allah. Perbuatan menyingkirkan dosa lama dan sikap yang salah serta membuka jalan bagi Roh Kudus untuk memulihkan keadaan rohani kita. Pertobatan dan pengampunan kita dapat alami dalam anugerah doa, saudara-saudara. Kita tidak hanya berdoa dan Tuhan mendengar permohonan kita, tetapi lebih dari itu, kita mengalami dan menerima anugerah penyucian yang turun atas kita. Sebuah kota di Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Kata Ibu Joyce tadi, kalimat yang sederhana. Tapi saudara-saudara, itu kalimat yang istimewa. Sebab Roh Kudus turun atas kita. Dia turun untuk membersihkan dosa kita. Dan pelanggaran-pelanggaran kita yang tersembunyi. Saudara coba selidiki hati saudara. Saya pun selidiki hati saya. Seringkali ada hal-hal yang kita tidak berani ungkapkan kepada Tuhan. Sebab kita malu dengan orang yang sedang dekat dengan kita, yang sama-sama berdoa. Lalu kita berpikir bahwa nanti waktu kita sendiri baru kita akan ungkapkan. Betapa rasa malunya atau takut. Jangan sampai pasangan kita atau orang yang dekat dengan kita mengetahui. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau itu pasangan suami istri. Kita terbuka justru jauh lebih baik. Justru jauh lebih rasa damai dan tenang. Sebab selain dia mengetahui pelanggaran kita, pelanggaran pasangan, dia pun mengetahui pertobatan pasangannya. Dia pun mengetahui pengampunan yang Allah berikan kepada pasangan. Luar biasa. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita bebas menikmati pikiran yang bersih. Tindakan kita akan memberkati orang lain. Perkataan kita akan membangun dan membuat
menguatkan sesama dalam kelemahan mereka. Bahkan hati kita sendiri mengalami sukacita abadi. Kita kembali ke dalam kegiatan keseharian dengan cara hidup yang baru. Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan itu semua terjadi karena anugerah kasih Allah yang diperoleh saat kita berdoa. Darahnya yang menyucikan kita dan Roh Kudus yang menuntun kita akan menjadi suatu proses kesadaran dalam langkah perjalanan panjang. Betapa bersyukur kita kepada Allah di dalam Kristus. Kita dapat berendam, dapat menikmati kemurnian anugerah pengampunan karena kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bertobat, kita diampuni. Karena kita diampuni, kita pun harus mengampuni. Dan karena kita mengampuni, kita diberikan anugerah untuk mengenali bahwa sudah waktunya untuk kita bertobat lagi. Pengampunan tidak hanya menyucikan kita dari segala dosa. Sekali lagi, pengampunan tidak hanya menyucikan kita dari segala dosa kita saja, tetapi itu menjadi juga power atau dynamic, suatu kekuatan yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah ke dalam hidup kita. Suatu power, suatu dynamic yang diberikan ke dalam kita. Sehingga kita pun mampu mengampuni sesama kita. Dan ini terjadi ketika kita bertobat saat berdoa. Dan kita berdoa saat bertobat. Ribuan tahun yang lalu itu untuk Daud. Tapi hari ini untuk kita. Untuk kita jalani hari esok. Untuk kita jalani dalam kehidupan. Jadi bertobat saat berdoa. Dan berdoa saat bertobat. Akan juga terjadi satu pengampunan yang dikerjakan oleh Allah. Dan kita akan dibangunkan, dihidupkan kembali oleh kuasa Roh. Seakan kita tidak pernah berbuat kesalahan. Karena pikiran kita dibersihkan. Perasaan kita ditenangkan. Dan kehendak kita telah menyatu dengan kehendak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Memberkati saudara dengan segala pergumulan-pergumulan. Dan yakinlah bahwa Allah penuh kasih. Dia melihat orang yang mengaku dengan terus terang. Dan tangannya kembali mengangkat kita, menuntun kita untuk menjadi berkat bagi orang. Tuhan Yesus dimuliakan. Dan kita diberkati. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Sebab engkau berharga di mata. Oh, luar biasa. Ketika Tuhan sudah membebaskan kita, mengampuni kita, Tuhan membersihkan. Engkau berharga di mata. Oh, siapa kita sudah bisa. Tapi lagi-lagi kita berharga bagi Tuhan. Bahkan nama kita tertulis pada telapak tangan. Dia melihat kita setiap hari.
dan mencurahkan berkat dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua.